Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia. Mungkin dari teman-teman sudah membaca atau mengulas beberapa pembahasan tentang landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia. Mungkin ada yang sudah paham atau mungkin ada yang masih bertanya-tanya mengapa landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia ini perlu kita pelajari. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu bagaimana dari landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia ini. Perlu diketahui bahwa landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia ini berakar dari perkembangan sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem negara. Bentuk sistem komunikasi Indonesia ini sangat khas dengan berbagai faktor. Yang pertama yaitu etnis, terus adat, kemudian perbedaan desa dan kota, kemudian juga yang paling menentukan adalah sistem politik yang tegakkan pada masyarakatnya. Maka sistem komunikasi di Indonesia mungkin secara letak geografisnya terbagi menjadi dua, yaitu sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Adapun sistem merupakan seperangkat unsur yang kompleks atau elemen-elemen yang tersusun atau terhubung menjadi suatu keseimbangan yang menyeluruh. Nah, menyeluruh di sini maksudnya apa? Menyeluruh itu mencakup semua bagian-bagian yang ada pada sistem yang terbentuk menjadi keseluruhan sifat-sifat. Legend mengambil kutipan dari Astokov pada tahun 1998, yaitu a system is something which is accomplishes an operational process. That is, something is operated in some way to produce something. That which is operated upon is usually called input. That which is it produced is called output. And the operating entity is called a system. Nah, artinya yaitu suatu yang dioperasikan dengan cara tertentu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, biasanya menghasilkan ini tentunya berasal dari input, kemudian output, dan terbentuklah sebuah sistem. Selanjutnya yaitu seberapa penting kita mempelajari sistem komunikasi Indonesia. Tentunya tadi kita sudah membahas tentang landasan konseptualnya. Ternyata sistem komunikasi Indonesia ini terbentuk dari elemen-elemen yang tergabung untuk menjadi sifat-sifat tertentu. Nah, makanya tentunya sistem komunikasi Indonesia ini sangat berhubungan dengan sistem sosial. Nah, untuk itu kita mengetahui bagaimana pentingnya sistem komunikasi Indonesia ini sendiri hanya sebagai manifestasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentunya manusia tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Melalui komunikasi ini, manusia dapat membangun diri dan lingkungannya. Melalui komunikasi juga, manusia dapat membentuk suatu peradaban. Nah, peradaban ini bisa ditentukan dari baik atau buruknya, tentu faktornya itu dari komunikasi sendiri. Tentunya manusia dapat mengangkat harkat martabatnya melalui komunikasi. Dia bisa menjadi sukses atau tidaknya ya salah satunya dari faktor komunikasinya itu sendiri. Nah, untuk sistem sosial ini, komunikasi berlandaskan dari sistem sosial, yaitu sistem simbol yang terdiri dari orang, yaitu diri sendiri dan orang lain, kemudian hal sesuatu, maksudnya itu apa? Alam, waktu, dan ruang, dan peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini biasanya karena pengalaman. Nah, sistem sosial juga merupakan bangunan sistem yang mengatur hubungan sosial. Bagaimana kehidupan bermasyarakat. Kemudian hubungan sosial ini dimaksudkan untuk terjadinya sebuah kehidupan bersama yang harmonis dalam suatu tertib sosial berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati. Indonesia sendiri mengaturnya itu dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada juga norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma sebagainya. Nah, maka dari itu kesimpulannya yaitu sistem komunikasi Indonesia ini sebagai suatu proses mencakup proses sosial, budaya, dan juga politik. Apabila dilihat dari sistem komunikasi sebagai proses sosial ini, tentunya memiliki fungsi untuk merekatkan kembali hubungan antar berbagai komponen masyarakat, yaitu seperti membuka peradaban baru, kemudian manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat, terus berperan dalam sosial dinilai ke masyarakat, dan mengetahui jati diri seseorang karena menggunakan komunikasi itu sendiri. Nah, maka itu juga komunikasi sangat berperan penting bagaimana menunjukkan identitas seseorang. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah dipahami untuk mengenai bagaimana landasan konseptual sistem komunikasi Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.